Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrab Yusuf, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli, matta'anallahu fi tuli hayatihim. Pengurus Majelis Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basroin, Ustaz Haji Muhammad Tahir, Ketua Masjid Nurul Hidayah Bapak Dr. Andes Abdul Razak Usman dan segenap pengurusnya serta seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan tanpa berpanjang kalam. Kita awali kembali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kita ilmu manfaat dan semoga barokahnya wasilahnya majelis ini tidaklah kita bangkit dari tempat duduk kita masing-masing kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat kita dunia dan akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawasala bin salih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa baitil kiram. Nakhussu khasatan li hadrati muallif hadzal kitab Sayyidi Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fannani, Sayyidi Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, jami' masyayikhina ustadina muallimina fid din al-ahya wa mayyidin. أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وآبائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. والشعبة الثالثة والثلاثون. Adapun cabang iman yang ke-33, halaman 34. Asyukru adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 152. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari dari nikmat-nikmatku. Wa qala ta'ala, dan Allah kembali berfirman surat An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah akan menyiksa kamu, in syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman. Maksudnya gimana? Bagaimana Allah akan mengazab kita kalau kita bersyukur dan beriman? Walhasil kalau kita bersyukur dan beriman, niscaya jauh daripada kemurkaan Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
arba'u khisalin, ada 4 karakter perkara, man kunna fihi kamula islamu, siapa saja yang memilikinya niscaya akan sempurna Islamnya, walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi khataya, meskipun dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya berlumuran dosa. Artinya 4 karakter ini adalah karakteristik daripada umat Islam. Yang pertama, as-sidqu, berlaku jujur, tidak berdusta. Wasyukru, kemudian bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat-nikmatnya. Wal haya, kemudian punya rasa malu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluqi, dan memiliki budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah. Jadi 4 perkara ini jika ada dalam diri kita, maka 4 perkara itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Karena ada perkara-perkara yang secara otomatis menghapuskan dosa tanpa kita sadari. Menghapuskan dosa tanpa kita sadari. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dapat menghapuskan daripada keburukan-keburukan kita di masa lampau. Dengan bersyukur, Allah ampuni dosa kita. Dengan punya sifat malu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan berakhlakul karimah kepada sesama manusia, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi istighfar itu bukan cuma dengan kalimat istighfar, bukan cuma dengan astagfirullahaladzim. Dengan berbuat kebaikan, maka banyak pula yang menjadi penghapus dari berbagai macam dosa. Seperti halnya hari ini kita duduk nih. Nah, ini kan secara otomatis menggugurkan dosa. Tadi kita sholawatan, baca barzanji, mahallul qiyam, itu ngerontogin semua dosa-dosa kita. Ngerontogin bahasa apa itu? Jadi semuanya terhapus dengan kebaikan. Tapi ada sifat yang sangat amat luar biasa, yang seandainya berlumuran dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki seseorang tersebut, tapi jika karakter ini ada dalam dirinya, maka dia di hadapan Allah orang Islam yang sempurna, yaitu jujur. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, malu dalam berbuat dosa. Dan yang keempat, memiliki akhlakul karimah. Karena banyak ada orang sholat tapi jujur agak, orang dibohongin mulu. Orang sholat tapi syukurnya gak pernah, marah-marah terus, gak pernah nerima apa yang ada. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi itu firman Allah yang gak tercantum di dalam Al-Quran. Malam yarda biqada'i, kata Allah, siapa orang yang tidak ridha kepada apa yang menjadi keputusanku, walam yashkur ala ni'ami, dan siapa orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yasbir ala bala'i, dan dia kagak mau sabar dari apa yang menjadi ujian dariku, falyakhruj min bainil ardi was sama'i, kata Allah, silakan keluar dari kolong langitku. Diusir dari kolong langit kita. Kalau diusir dari rumah mertua, bisa cari mertua yang lain, kontrakan yang lain. Ini diusir dari kolong langit, mau kemana kita? Mau pindah ke planet lain, masih di kolong langit. Betul apa enggak, Pak? Yang lebih dahsyatnya lagi, waliyatlub rabban siwaya, silahkan kamu cari Tuhan selain aku. Gak mau sabar, gak mau syukur, gak mau ridho. 3 nih kata kuncinya. Iman copot kalau 3 hal ini gak kita lakukan. Dapat ujian, gak ridho. Dapat nikmat, lupa bersyukur. Kalau dapat ujian, gak mau sabar. Masya Allah. Ini namanya apa ya? Orang yang terusir dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita akan bahas nih, syukur itu seperti apa sih? Yang dimaknakan syukur, supaya kita termasuk orang yang kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa orang bersyukur kepadaku, la azidannakum. Ini huruf lam masuk dalam kalimat fi'il mudhari, artinya lam lit taukid.
Lam untuk menegaskan, lam sumpah, pasti aku akan tambahkan. Jadi kalau yang janji Allah kita ragu-ragu, murtad kita. Orang bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambahkan. Yang tadinya 1 disyukuri, tambah jadi 2. Yang tadinya nggak ada disyukuri, jadi ada. Nah, kalimat bertambah ini ada 2 maknanya. Ada bertambah secara fisiknya, ya 0 jadi 1, 1 jadi 2. Ada yang segitu-gitu aja, gajinya nggak naik-naik, tapi yang ditambahin keberkahannya. Yang ditambahin apa? Keberkahannya. Karena bersyukur berkah tuh hidup. 100.000 kayaknya cukup aja tuh buat siapa aja. Padahal anaknya banyak. Karena disyukuri. Nah, kita kepengen dua-duanya. Ya, berkah plus tambah. Materinya tambah, keberkahannya juga tambah. Tapi wala in kafartum, sebaliknya kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh teramat sangat pedih. Maka syukur adalah mencakup masalah ilmu, wahal dan perilaku, wa amal dan perbuatan. 3 Pak. Kalau kita pengen ditambahin nikmat yang kita dapatkan dari Allah dan kita syukuri, maka syukur kita itu syaratnya ada 3. Yang pertama mencakup tentang masalah ilmu. Maksudnya apa? Mengetahui kenikmatan itu adalah pemberian dari zat pemberi nikmat. Yakin seyakin-yakinnya kita bisa seperti ini karena Allah, bukan karena usaha kita sendiri. Itu yang pertama dulu tuh. Karena banyak orang, kalau nggak ada gua, betul nggak? Kalau bapak nggak sekolahin kamu, tuh. Kalau kamu nggak nikah sama saya, dia lupa semua pemberian dari Allah. Maka syukur yang pertama itu, ya Allah, alhamdulillah saya sholat karena Engkau gerakan badan saya sehingga saya bisa sholat. Engkau gerakan hati saya sehingga saya bisa sholat. Berbahagia karena dipilih oleh Allah untuk melaksanakan salat. Ya Allah, saya ngaji, alhamdulillah karena Engkau gerakan saya mau ngaji. Engkau berikan hidayah dalam hati saya sehingga saya diberikan petunjuk mau ngaji. Sehingga nikmat ini bukan semata-mata karena kelakuan kita, karena perbuatan kita, melainkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Allah. Sedikit pun kita nggak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Jadi syukur yang pertama meyakini seyakin-yakinnya nikmat ini dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah gaji bulan ini naik walaupun cuma naiknya 100.000. Tapi dia meyakini semata-mata ini adalah karunia dari Engkau, bukan semata-mata karena kerja saya. Kalau berpatokan dengan kerja sehingga waktunya gajian Engkau tidak izinkan saya dapat duit juga bisa aja. Betul nggak? Lalu kita yang tadinya sakit minum obat sehat, alhamdulillah Engkau berikan sehat ya Allah, semata-mata ini karunia dari dirimu, dari zatmu ya Allah yang maha mulia, bukan karena saya mencari obat yang bagus, bukan karena saya mencari dokter yang hebat, tapi ini semuanya dari Engkau ya Allah. Itu syukur yang pertama, mengetahui nikmat ini dari Allah. Allah. Makanya kita ketika mengucap la ilaha illallah, la-nya yang pertama nafi, menafikan, meniadakan segala sesuatu yang menjadi sesembahan kita, yang menjadi ta'alluqnya hati kita kepada hal tersebut. Kita menafikan harta, menafikan jabatan, menafikan dokter, menafikan obat dan lain sebagainya, lalu kita isbatkan Tuhan kita yang menjadikan itu semua illallah, kecuali hanya Allah. La ilaha illallah bukan maknanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah saja, Pak. La ilaha illallah tidak ada yang menyembuhkan illallah kecuali Allah. La ilaha illallah tidak ada yang memberikan rizki illallah kecuali Allah. La ilaha illallah tidak ada yang menyelamatkan saya illallah kecuali Allah. Itulah menafikan segala sesuatu lalu menisbatkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua. Nah, ini namanya syukur bil ilmi. Syukur yang pertama dengan mengetahui nikmat ini dari Allah. Nikmat itu luar biasa, Pak. Ya Allah, ada nikmat adnan ni'am, ada a'zamun ni'am. Imam Syafi'i itu mengklasifikasi nikmat menjadi 2 bagian.
ada serendah-rendahnya nikmat, yaitu semua jenis nikmat dunia itu nikmat yang paling rendah menurut syariat. Kenapa nikmat dunia itu semuanya rendah? Karena satu ayat pun di Al-Quran gak ada tuh yang muji-muji dunia. Ada nggak Pak? Ada nggak? Gak ada. Hadis Nabi pun tidak ada yang muji-muji dunia. Walal akhiratu khairul laka minal. Bahkan Allah berfirman, akhirat itu lebih baik daripada yang permulaan, yakni dunia. Maka seluruh ulama sepakat nikmat terendah itu nikmat dunia. Walaupun duitnya banyak, badannya sehat, jabatannya tinggi, tapi itu dia dapat nikmat serendah-rendahnya nikmat. Padahal besar banget itu menurut kita ya. Sekarang saya lagi bengek aja kayak ya Allah, kehilangan sehat aja sedikit udah kayak gini. Ya, padahal itu besar, tapi di hadapan Allah itu nikmat kecil. Sebab apa? Semua makhluknya dapat. Iblis yang katanya terlaknat dapat nikmat sehat. Buktinya sampai sekarang iblis nggak ada yang divaksin. Berarti nggak kena corona dia. Nggak pernah kita nemuin tuh lagi ngantri di apotek iblis beli obat. Umurnya panjang lagi. Dikabul doanya pertama kali. Betul kan? Ketika diusir dari surga, iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni minal munzarin." Ya Allah, tolong tunda daripada usia aku ini sampai kepada hari kiamat. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Kamu tertunda usianya sampai hari. Jadi kalau ada orang dikit-dikit doa langsung digobul, iblis itu paling digobul duluan, Pak. Iblis minta sama Allah supaya umurnya panjang sampai hari kiamat, langsung digobul. Jadi jangan tertipu. Wah, saya mah hebat, sekali doa langsung gobul. Itu bisa jadi ujian buat kita. Betul kan? Ada orang yang doa juga nggak digobul-gobul, tasbih udah pada putus, tinggal losin. Perasaan ini wiridan sampai tiarap doa dijawab. Bisa jadi juga Allah lagi sayang sama kita. Kalau kita langsung digobul nggak merintih kita. Allah lagi cinta sama kita. Coba Bapak kalau ada pengamen tuh, ini ilustrasi aja ya Pak ya, suaranya cakep, bagus, enak didengar, udah kayak penyanyi di TV, pasti kita tangkep tuh, terusin Bang, satu lagi Bang, satu lagi Bang. Karena enak dengernya. Tapi coba kalau baru belum apa-apa, grip kemana, nada kemana, musik kemana, kasih aja langsung duit 2.000 udah selesai. Ya mungkin seperti itu. Allah lagi cinta sama kita, senang sama rintihan kita. Maka jangan suuzon sama Allah. Ya, husnuzon, baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang paling terbesar dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Nikmat terbesarnya Allah itu adalah hidayah wa taufik. Hidayah dan taufik. Taufik itu apa? Kekuatan dari Allah untuk kita melakukan ibadah, itu taufik. Semua orang Islam dapat hidayah, tahu sholat itu wajib, tahu puasa Ramadan wajib, tahu menuntut ilmu itu wajib, tapi belum semuanya dapat taufik. Nah, kita ini dapat hidayah plus taufik. Sudah tahu menuntut ilmu hukumnya, lalu kita datang dari rumah masing-masing ke tempat ini, padahal masih ngantuk, ada yang bengek, ada yang asam uratnya kambuh. Tapi karena ya Rabb, nikmat ngaji itu luar biasa, saya pengen dapat ampunanmu ya Allah, maka Allah pun berikan kita kekuatan. Ini semulia-mulianya nikmat, seagung-agungnya nikmat yang patut dan wajib harus kita syukuri. Kadang-kadang kita bersyukur cuma dapat arisan doang. Alhamdulillah, saking dia pasehnya itu alhamdulillah. Saking semangat bersyukurnya. Tapi habis ngaji lupa dia bersyukur. Alhamdulillah ya Rabb, ini nikmat gak semua orang dapat, tapi Engkau berikan kepada saya. Makanya kata ulama itu kalau habis sholat, habis assalamualaikum warahmatullah, jangan istighfar dulu, tapi ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih diberikan oleh Allah kekuatan dan izin untuk melaksanakan sholat. Kalau Allah cabut nikmat itu bisa nggak kira-kira? Badannya sehat tapi malas sholat, bisa Pak? Bisa. Nauzubillahi min dzalik ya Rabb. Maka yang pertama, syukur itu adalah mengetahui siapa yang memberikan nikmat. Semua nikmat dari
Allah. Nabi Sulaiman pada saat dipuji-puji oleh kaumnya, hebat ente Sulaiman, semua dunia milik kamu, bukan cuma manusia, jin pun ikut kepada kamu, tunduk kepada kamu, binatang-binatang pun tunduk kepada kamu. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Bukan Nabi Sulaiman ngomong, siapa dulu? Aing. Bapak saya Daud, raja, anaknya juga raja. Enggak ngomong gitu, Pak. Nabi Sulaiman bilang bagaimana? Hadza min fadli Rabbi, ini adalah fadl, anugerah dari Allah. La yabluwani ashkur am akfur, yang Allah memberikan ini sebagai ujian, apakah aku bersyukur atau sebaliknya aku kufur. Itu orang tahu, berarti faham tentang siapa yang memberikan nikmat, dan hakikatnya nikmat itu adalah uji. Apakah aku mendapatkan ini bersyukur atau sebaliknya aku sombong, aku kufur, dan seterusnya. Beda dengan Firaun. Ya, kalau Firaun ketika banyak-banyak nikmat langsung ngomong, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Saking dia pengen tinggi di hadapan semua makhluknya, dia bikin piramida. Kalau zaman sekarang itu tower Burj Khalifa, ya, yang ada di Dubai itu, yang berapa puluh tingkat itu ya, supaya dia terasa paling tinggi. Ujung-ujungnya nyungsep, mati, tenggelam. Betul kan? Karena dia nggak sadar itu nikmat ujian dari Allah, bahkan disombongkan oleh dirinya. Ini adalah apa yang saya dapatkan dari kekuasaan saya, ini adalah punya saya, ini milik saya, nggak ada yang boleh mengambil sedikit pun. Nah, nauzubillahi min zalik. Jadi yang pertama, syarat bersyukur adalah mengetahui siapa yang memberikan nikmat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Udah panjang-panjang amat. Insyaallah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Syarat syukur yang kedua, biar bersyukur kita ini benar. Kalau bersyukur kita benar, la azidan, nanti oleh-olehnya bakal ditambah, baik materinya yang ditambah ataupun keberkahannya. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.